Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melakukan critical review dari artikel yang berjudul Akuntansi Forensik untuk Bedah Kasus Korupsi. Adapun di sini saya, Nur Afni Alfianita, akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang penulisan artikel ini, yang berawal dari kegelisahan si penulis karena permasalahan korupsi yang sudah sangat merajalela terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan untuk memperkaya dirinya yang akan merugikan keuangan negara dan juga perekonomian negara. Yang dari segi material pun, perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Nah, untuk itulah peran akuntansi forensik di sini sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti kasus korupsi agar dapat membongkar banyaknya kecurangan yang terjadi yang berasal dari korupsi. Nah, akuntansi forensik itu sendiri menyediakan suatu analisis akuntansi yang bisa digunakan dalam perdebatan di pengadilan dan juga menjadi basis untuk diskusi serta resolusi di pengadilan. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada proses-prosesnya, yakni proses penyidikan dan pembuktian di persidangan, dan juga tidak mengesampingkan proses-proses lainnya seperti proses penyelidikan dan penuntutan. Sekian latar belakang dari artikel ini, akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan dan juga variabel. Langsung saja, tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk melihat kasus korupsi dari sisi akuntansi forensik. Lebih khususnya yaitu kasus yang terjadi pada proyek pengadaan simulator SIM. Kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini banyak sekali terjadi kasus korupsi, sehingga pemerintah terdorong untuk melakukan pembongkaran pemberantasan terhadap kasus korupsi, dikarenakan korupsi ini berakibat negatif bagi suatu negara. Misalnya karena adanya korupsi, pertumbuhan ekonomi melambat. Selain itu menurunnya investasi dan juga meningkatnya tingkat kemiskinan di suatu negara. Yang keempat yaitu meningkatnya ketimpangan pendapatan. Selain itu juga karena adanya korupsi, tingkat kebahagiaan masyarakat yang ada di suatu negara dapat menurun. Nah, akuntansi forensik ini memberikan analisis akuntansi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk dibawa ke ranah hukum ke pengadilan, menjadi dasar pembahasan dan penyelesaian di pengadilan. Seorang akuntan memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi. Selain itu, di bidang audit, selain itu keuangan, metode kuantitatif, bidang hukum tertentu, penelitian, dan keterampilan investigasi. Dalam mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus-kasus korupsi tersebut yang dapat dilakukan analisis, selain itu dilakukan evaluasi, terus menafsirkan dan mengkomunikasikan hasil temuan tersebut. Sehingganya peran akuntansi forensik sangat dibutuhkan dalam suatu negara guna mendorong terbongkarnya banyaknya kecurangan yang dilakukan di suatu negara. Tadi saya sudah sebutkan bahwa penelitian ini lebih berkhususkan pada kasus korupsi yang terjadi pada proyek pengadaan simulator SIM. Oleh sebab itu, akuntansi forensik dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dari pengadaan barang bukti, dokumen, barang bukti fisik, testimoni, dan observasi pribadi. Variabel terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini yaitu variabel yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel
ini yaitu variabel yang menjadi media pada suatu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kelima yaitu variabel kontrol. Pada dasarnya, variabel kontrol ini adalah variabel yang dijaga tetap konstan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, pada jurnal ini digunakan dua variabel, yaitu yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas, yaitu akuntansi forensik, dan yang kedua variabel dependen yaitu variabel terikat, yaitu kasus korupsi. Di sini saya akan membahas mengenai peran akuntansi forensik atas kasus korupsi proyek pengadaan driving simulator SIM. Seperti yang kita tahu bahwa akuntansi dan akuntan forensik ini memiliki peran yang sangat besar dalam hal pengungkapan serta penyelesaian kasus-kasus fraud atau lebih jelasnya terutama dalam hal korupsi. Jadi akuntan forensik ini harus menyediakan analisis akuntansi terkait kasus korupsi yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Selain itu, akuntan forensik juga harus mengawasi dalam hal pergerakan arus kas perusahaan ataupun instansi yang terkait dengan kasus yang tentunya tanpa mengabaikan kode etik akuntansi forensik. Nah, dalam menjalankan perannya itu, akuntan forensik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada jasa penyelidikan dan jasa litigasi. Untuk jasa penyelidikan atau investigation service itu tugasnya lebih kepada mengarah pada pemeriksaan penipuan atau biasa kita sebut dengan auditor penipuan. Di antaranya itu ada mendeteksi, mencegah, serta mengendalikan penipuan. Lalu untuk bagian yang kedua itu jasa litigasi atau litigation service. Untuk litigation service ini mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa atau kita sebut dengan auditor penipuan dan juga jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu terkait. Nah, dari tugas-tugas yang tadi disebutkan sebelumnya, tentunya tujuannya itu adalah untuk menghasilkan bukti-bukti maupun fakta-fakta terkait kasus korupsi yang nantinya bisa dibawa ke pengadilan. Untuk jenis-jenis buktinya ada 4 jenis, yaitu ada documentary evidence, physical evidence, testimonial evidence, dan yang terakhir personal observation. Untuk documentary evidence atau bukti dokumen dari kasus korupsi proyek pengadaan driving simulator SIM ini adalah surat perjanjian kontrak secara tertulis tentang pengadaan alat simulator SIM. Lalu yang kedua ada dokumen lelang fiktif. Dilanjutkan ke jenis bukti yang kedua yaitu physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik dari kasus korupsi proyek pengadaan driving simulator SIM ini adalah bukti tanda tangan palsu yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dan juga alat simulator SIM yang ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan dan undang-undang. Lalu jenis bukti yang ketiga adalah testimonial evidence, yaitu bukti secara lisan. Nah, jadi pada saat mengumpulkan bukti, akuntan forensik ini biasanya meminta keterangan secara lisan kepada klien-klien yang terkait dengan kasus. Untuk jenis bukti ketiga ini dari kasus korupsi proyek pengadaan driving simulator SIM ini adalah Warsono Sugantoro yang merupakan saksi terdakwa, dan yang kedua Sukojo S. Bambang yaitu yang merupakan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia atau ITI. Lalu dilanjutkan ke jenis bukti yang terakhir yaitu personal observation. Personal observation ini didapat di mana akuntan forensik ini menggunakan keempat inderanya yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, serta perasa dalam hal untuk menindaklanjuti bukti-bukti yang telah didapat sebelumnya. Nah, contoh dari bukti dari personal observation ini adalah alat simulator SIM yang tidak sesuai dengan undang-undang. Hal itu terkait dengan bukti fisik, yaitu bukti fisik yang didapat dari bukti secara lisan. Nah, dengan adanya bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka seorang akuntan forensik bisa maju ke pengadilan dan menyerahkan bukti tersebut. Dan pada hasilnya, untuk kasus korupsi proyek pengadaan driving simulator SIM ini,
tersangka utama Joko Susilo dijatuhkan hukuman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan akuntansi forensik. Menurut Hobut, Liner and Young pada bukunya tahun 2018, seorang akuntan forensik harus memiliki keterampilan dalam berbagai bidang. Di sini ada 6 keterampilan yang setidaknya harus dikuasai oleh seorang akuntan forensik. Yang pertama ada kemampuan auditing. Kemampuan ini sangat penting karena seorang akuntansi forensik kan harus mengumpulkan serta menghimpun informasi-informasi. Selain mengumpulkannya, seorang akuntan forensik juga harus mampu mengidentifikasi serta mengkaji informasi-informasi yang relevan sehingga nanti dapat mendukung ketika di pengadilan. Yang kedua, ada kemampuan investigasi. Di sini seorang akuntan forensik juga dituntut untuk menguasai berbagai taktik, misalnya saja taktik surveillance serta taktik wawancara. Nah, taktik ini nanti akan membantu akuntansi forensik untuk menggali lebih dalam mengenai informasi legal maupun informasi finansial. Yang ketiga ada kriminolog. Dan di sini seorang akuntansi forensik juga harus menguasai tentang studi psikolog tindak kejahatan. Soalnya investigasi yang efektif biasanya bergantung pada kemampuan untuk mendeteksi motif serta insentif yang dialami oleh perpetrator. Nah, nanti studi psikolog ini akan membantu akuntansi forensik untuk menemukan motif serta insentifnya. Yang keempat, ada pengetahuan akuntansi dan informasi, di mana seorang akuntan forensik harus memiliki dasar ilmu akuntansi guna menganalisis informasi keuangan yang dibutuhkan, serta nantinya kan seorang akuntansi forensik harus mengkomunikasi informasi-informasi yang didapat. Untuk itu, seorang akuntansi forensik juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kelima ada pengetahuan tentang hukum. Di sini seorang akuntan forensik setidaknya harus memahami tentang prosedur hukum yang nantinya akan digunakan untuk menilai atau mengidentifikasi bukti-bukti yang sesuai standar hukum yuridis. Di sini nanti bukti itu akan dinilai mana yang relevan dan mana yang tidak, serta untuk menentukan pelaku atau kasus ini telah melanggar peraturan apa serta pasal berapa. Yang keenam ada pengetahuan atau keterampilan di bidang teknologi. Nah, di sini seorang akuntan forensik setidaknya sudah menguasai tentang hardware maupun software komputer. Yang selanjutnya, akuntan forensik harus memahami tata kelola pengelolaan data. Misalnya saja, selain itu, seorang akuntan forensik juga harus mampu melakukan pengelolaan data. Misalnya saja, pengkarantinaan data, ekstrak data melalui penggalian dalam sebuah sistem. Bahkan seorang akuntan forensik juga dituntut untuk mampu mendesain serta melakukan pengendalian terhadap manipulasi data. Akuntan forensik juga harus mampu menghimpun informasi dari database sebagai perbandingan dan melakukan analisis terhadap sebuah data. Saya akan menjelaskan terkait standar akuntansi forensik atau standar akuntansi investigasi terkait pengungkapan kasus korupsi. Nah, pada artikel yang kami ambil yaitu akuntansi forensik untuk bedah kasus korupsi. Nah, di sini akan kita bahas terkait standar-standar yang dilakukan oleh akuntan forensik atau akuntan investigasinya. Nah, secara umum ada 7 bentuk standar yang harus dilakukan oleh akuntan forensik atau akuntan investigasi. Namun pada kasus ini dijelaskan hanya 2 pokok bahasan. Yang pertama yaitu terkait penyidikan dan pembuktian. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada 2 aspek. Yang pertama penyidikan dan yang kedua pembuktian di persidangan. Nah, terkait penyidikan ini, pada standar secara umum itu dijelaskan mengumpulkan bukti. Nah, di penyidikan inilah kita dituntut
untuk mengumpulkan fakta dan alat bukti guna mengungkap kasus tindak pidana korupsi gitu. Kemudian pada tahap pembuktian itu kita diberi wewenang untuk melakukan pembenaran untuk meyakinkan hakim berdasarkan bukti sehingga kasus korupsi ini terungkap gitu. Kemudian mengumpulkan bukti pada kasus ini itu ada dua bentuk dokumen bukti. Yang pertama bukti dokumen, yang kedua berbentuk bukti fisik. Pada artikel ini itu bentuk bukti dokumennya itu yang pertama itu surat perjanjian kontrak secara tertulis. Dijelaskan dalam artikel ini bahwasanya nilai kontrak yang ditandatangani kemudian yang disepakati itu tidak mencerminkan begitu. Artinya pada realisasinya tidak sesuai dengan bukti kontrak secara tertulis. Kemudian dokumen lelang. Nah, di sini juga akuntan forensik itu menemukan bukti lelang pada kasus tersebut. Kemudian bukti fisik itu ada beberapa. Yang pertama itu bukti tanda tangan palsu, kemudian alat simulator SIM, testimoni evidence dan saksi. Kemudian ada personal observation. Itu bukti fisik yang terakhir itu memang diberi wewenang kepada akuntan untuk melakukan personal observasi. Kemudian pada tahap terakhir itu di persidangan itu meyakinkan hakim dengan barang bukti sehingga kasus yang diungkap atau kasus yang dicari kebenarannya itu bisa terungkap. Nah, dengan adanya persidangan ini, akuntan forensik harus memahami apa itu akuntan forensik, memahami tentang hukum, memahami apa saja pasal yang dilanggar pada tahap pembuktian gitu, pada tahap orang melakukan tindak pidana korupsi ini gitu. Kemudian adapun 7 standar yang saya sebutkan tadi, itu yang pertama sekali adalah seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui. Nah, itu adalah standar pertama yang harus dipenuhi oleh akuntan forensik atau akuntan investigasi pada suatu sektor ataupun entitas gitu. Kemudian yang kedua, itu kumpulan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian. Kenapa? Karena dengan mengumpulkan bukti dengan prinsip kehati-hatian, maka bukti yang terkumpul tadi bisa dijaga kerahasiaannya gitu. Kemudian standar yang ketiga, bahwasanya pastikan seluruh dokumen dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks serta jejak audit yang tersedia. Nah, ini fungsinya agar ketika suatu saat dibutuhkan bukti tersebut itu langsung ada gitu. Misalnya kita dalam pengadilan, kemudian hakim meminta bukti bahwa si A melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di situ kita langsung bisa dapat memberikan bukti dokumen tersebut ataupun bukti fisik yang kita miliki gitu. Sehingga kita memang diyakini telah benar melakukan audit investigasi atau audit forensik gitu. Kemudian yang keempat itu memastikan bahwa investigator mengerti hak-hak asasi pegawai serta menghormatinya. Nah, yang perlu kita lakukan ketika kita mendalami sebuah kasus, maka kita perlu memahami hak setiap individu yang kita periksa kebenaran kasusnya begitu. Kemudian menghormati hak-hak tersebut itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang gitu. Tidak hanya akuntan forensiknya saja gitu. Kelima yaitu beban pembuktian ada pada yang menduga serta ada pada penuntut umum. Nah, pada standar ini kita disuruh jika kita sebagai akuntan forensik ataupun akuntan investigasi, maka kita disuruh mengutamakan praduga tidak bersalah kepada pihak yang kita selidiki kasusnya ataupun kita selidiki kebenaran tentang apa yang ia lakukan gitu ataupun pelanggaran yang ia lakukan gitu. Kemudian yang keenam itu cukup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang kritis ditinjau dari segi waktu. Nah, di sini kita perlu memahami apakah substansi dari investigasi yang kita jalankan ataupun audit forensik yang kita lakukan itu sudah memenuhi substansinya atau tidak gitu. Karena jika dikritisi
itu nanti kita akan keser-kecer gitu ketika kita tidak memenuhi substansi investigasinya begitu. Kemudian harus ditinjau juga dari segi waktu, karena ada kasus itu yang memang sudah over gitu. Kemudian yang ke-7 itu liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi. Nah, ini adalah tahapan standar yang terakhir gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuat kesimpulan. Korupsi di mana sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang tersebut berusaha untuk menginginkan kekuasaan mereka hanya untuk diri mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain. Korupsi tentu merugikan untuk negara karena orang-orang yang melakukan korupsi itu biasanya memiliki kekuasaan dan di mana dapat menghasilkan uang untuk mereka sendiri dari dana anggaran negara. Dalam kasus korupsi yang menyangkut Joko Susilo, sebagai aparat hukum negara untuk memperlancar tender pengendalian simulator SIM. Dari hal tersebut telah terbukti bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi dan melakukan suap kepada pejabat tinggi. Dan dari kasus ini telah terbukti bahwa dia telah melakukan pencucian uang dengan menyamarkan, menyembunyikan, maupun membawa kabur harta kekayaan yang telah ia dapat dari hasil ia korupsi. Dalam menangani kasus ini, di mana peran akuntansi forensik itu sangat dibutuhkan, di mana dengan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan barang-barang bukti yang bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Dengan bukti-bukti yang otentik dan kuatlah, sehingga jaksa bisa menuntut ia sebagai koruptor dan dengan hukuman yang berat. Kemampuan seorang akuntan forensik dalam mengenai kasus-kasus korupsi sangat diperlukan, terutama saat mengumpulkan barang-barang bukti. Dengan melakukan penelusuran aliran dana yang masuk ke dalam rekening-rekening maupun ke kantong-kantong para koruptor. Disebut bahwa tugas salah satu dari akuntan forensik adalah mengawasi pergerakan arus kas, dan di kasus pengadaan simulator SIM ini, dari kasus ini telah terungkap pula bahwa perjanjian nilai kontrak dengan anggaran yang diajukan, di mana nilai kontrak tidak sesuai dengan spesifikasi simulator SIM. Dalam kasus-kasus ini, akuntan forensik yang mampu membawa kasusnya ke pengadilan dan menjebloskan para koruptor ke dalam penjara. Baiklah, selanjutnya kritik tanggapan kelompok kami mengenai artikel akuntansi forensik untuk bedah kasus korupsi. Yang pertama, penulis tidak mencantumkan metode penelitian apa yang digunakan, yang mana metode penelitian ini digunakan oleh pembaca sebagai bahan acuan benar atau tidaknya data yang digunakan, relevan atau tidaknya data yang digunakan, dan bagaimana penulis mengolah data-data yang ada. Nah, sebaiknya penulis mencantumkan metode penelitian dalam bab tersendiri yang mana berisikan metode penelitian serta teknik pengumpulan data. Yang kedua, di dalam jurnal ini tidak dijelaskan teknik apa yang digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Penulis hanya memberikan suatu contoh kasus, namun tidak menjelaskan prosedurnya. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam pendeteksian kecurangan. Yang pertama, melalui analisis data. Analisis data ini ditujukan untuk pemeriksaan dokumen serta analisis dokumen. Analisis data secara umum berarti memeriksa, memverifikasi, mengolah, dan menginvestigasi setiap data yang telah dimiliki oleh akuntan forensik. Yang kedua, pemanggilan, wawancara, dan interogasi. Wawancara dan interogasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang penting bagi investigasinya.